Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasangan suami istri di dalam dinamika perjalanan kehidupan mereka sebagaimana yang kita kaji dalam kajian yang lalu, kadang dipaksa oleh keadaan untuk menjalani LDR atau hubungan jarak jauh yang sudah sama kita mengerti. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan ada tips-tips ringan yang tentu saja tips-tips itu belum bisa mencakup kebutuhan pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem LDR itu. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita perlu untuk mencoba memperdalam bahwa ada latar belakang yang nanti akan membawa kepada konsekuensi hukum ketika seseorang itu menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem long distance relationship itu. Di dalam kajian para ulama ada hal-hal yang menjadi latar belakang ya. Kadang kenapa seseorang itu harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem itu. Ada kalanya suami atau istri berpisah sementara waktu atau suami meninggalkan istri tidak hidup bersama. Ini karena ada uzur syar'i. Ya, ada alasan-alasan yang berkaitan dengan persoalan syar'i. Misalkan dalam rangka untuk mencari nafkah di luar daerah atau mungkin dalam kerangka tugas belajar atau sebab-sebab yang syar'i yang tentu timbangannya adalah syariatnya. Ada kemaslahatan di sana. Nah, dalam situasi yang di situ ada uzur atau ada alasan yang diperbolehkan menurut syariat, ternyata ada penjelasan para ulama begini. Saya bacakan penjelasan Imam Al-Buhuti di dalam persoalan ini. Walau safaro azauju anha li'udhrin wa hajatin sakoto hakkuha minal qismi wal wata'i wa in tola safaruh lil udhri. Ketika seorang suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena ada uzur atau ada hajat, ada keperluan tadi, maka hak menggilir istri jikalau istrinya lebih dari satu atau berhubungan badan, al-wata' itu berhubungan badan atau berjima menjadi gugur haknya. Wa in tola safaruh, meskipun safarnya lama karena ada uzur tadi, ya lil udhri, karena adanya uzur itu. Nah, tentu di sini bukan berarti terjadi kedzaliman, karena tadi sudah disampaikan ketika uzur itu ada, maka alasan-alasan syar'i ini yang akan memperkuat bagaimana supaya rumah tangga itu tetap berjalan. Jadi bukan karena semata-mata kepentingan-kepentingan yang sifatnya menjadi satu keinginan satu pihak saja. Nah, ketika ada uzur seperti itu, maka tidak ada masalah, itu tetap berjalan. Cuma memang nanti begini, kalau ternyata meskipun ada uzur, suami keluarnya lama, perginya lama, ya, istri keberatan, maka di sini memang pintu syariat terbuka untuk istri itu mengajukan pintu perceraian atau mengajukan talak untuk supaya ditalak oleh suaminya, dan suami berhak untuk melepas istrinya dalam kondisi seperti itu. Ini tentu dalam keadaan yang memang harus diambil keputusan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Dan jangan kamu atau para laki-laki, para suami mempertahankan istri-istri itu dalam kondisi bahaya karena melampaui batas. Jadi kalau memang dipertahankan menjadi berat, nah tentu ada pintu untuk tadi terbuka untuk melepaskan dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang pantas dan yang baik. Adapun yang kedua,
kaum muslimin dan muslimat sekalian, ada kalanya situasi ini tidak ada uzur syar'i di sana. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariah LDR ini, hubungan jarak jauh ini, tanpa adanya uzur ya atau kepentingan yang membawa kemaslahatan. Maka di sini memang ketika sang istri menuntut suami untuk tidak pergi terlalu lama atau menuntut segera pulang karena memang butuh untuk dipergauli secara baik, maka suami harus pulang. Nah, jadi di sini kalau yang pertama tadi ada uzur itu suami tidak harus pulang karena ada uzur tadi. Tapi kalau tidak ada uzur ya suami memang harus pulang. Ketika istri minta telepon supaya Anda pulang, suamiku kamu harus pulang karena ada kebutuhan, maka di sini suami harus pulang. Nah, tentu di sini ada problem yang perlu juga untuk kita kaji bahwa ternyata ketetapan-ketetapan meninggalkan istri dan sebagainya ini ada rentang waktu yang dikaji oleh para ulama. Nah, kita mengambil pendapat yang dalam hal ini banyak dipakai oleh para ulama bahwa batas maksimal itu memang disebutkan adalah 6 bulan. Nah, ini disebutkan ya di dalam beberapa athar. Di antaranya, kalau kita lihat dalam catatan para ahli fikih kita, kenapa diambil angka 6 bulan ini berdasarkan satu riwayat ijtihad dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putra beliau meriwayatkan. Jadi ceritanya ketika Umar berkeliling kota, tiba-tiba beliau mendengar ada satu rumah yang di situ ada wanita yang dia bersenandung atau bersyair, tatawala hadzal lailu waswadda janibuh. Malam ini begitu panjang, tapi ujungnya begitu kelam. Wa arraqani an la habibun ulaibuh. Dan yang menyedihkanku malam yang begitu panjang ini, aku tidak punya pasangan yang aku bisa bermesraan dengannya. Fa wallahi, maka demi Allah, laulallahu inni uraqibuh, sekiranya bukan karena Allah mengawasiku atau karena aku diawasi oleh Allah, taharroka min hadas sarir jawanibuh, maka sungguh ujung-ujung atau tepian ranjang ini akan bergoyang. Satu suara yang diungkapkan oleh istri yang ditinggal oleh suaminya. Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah menyadari betul ini satu kesedihan yang luar biasa, langsung mendatangi Hafsah radhiyallahu anha, putri beliau. Kemudian bertanya kepada Hafsah, kam aktsaru ma tasbiru almar'atu an zaujiha. Berapa lama wanita itu bisa bersabar ketika ditinggal oleh suaminya? Rentang waktunya itu berapa lama? Maka kemudian jawaban Hafsah radhiyallahu anha 6 atau 4 bulan ya. Atau 4 atau 6 bulan ya. Maka kemudian ternyata Umar menginvestigasi wanita tadi, ternyata dia wanita yang solihah, dia menjaga harga dirinya, ditinggal oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah. Sejak saat itu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah membiarkan pasukannya untuk berada di medan jihad. 6 bulan ini hitungannya kalau dalam fikih jihad itu 4 bulan itu di medan perang. 1 bulan masa berangkat dan 1 bulan masa pulang, sehingga totalnya 6 bulan. Tidak membiarkan wanita-wanita itu ditinggalkan oleh suaminya selama 6 bulan. Dengan pertimbangan Hafsah tadi yang memberikan rentang waktu seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tentu ini kejadian pada masa yang lampau. Saya tidak tahu apakah hari ini pasangan yang melakukan LDR itu tantangannya lebih hebat atau lebih ringan daripada pasangan pada masa lampau yang ditinggalkan oleh suaminya dalam kerangka jihad fisabilillah. Bisa jadi hari ini mungkin pasangan 1 pekan, 2 pekan sudah tidak tahan. Karena godaan nafsu ini juga luar biasa. Arus syahwat ini menyerang luar biasa. Maka di sini tentu masing-masing pasangan harus mengambil satu keputusan didasarkan kepada kemaslahatan. Jangan kemudian sesuatu yang sebetulnya bukan uzur. Memang mencari nafkah itu uzur. Ada uzur syar'i di sana ya, bukan sekedar alasan saja, tapi uzur syar'i. Ketika kemaslahatan itu ternyata tidak didapatkan, dia mencari nafkah
tapi kemudian yang dikorbankan adalah rumah tangganya. Nah, ini kan persoalan berarti. Apa manfaatnya mencari nafkah itu kalau kemudian rumah tangga tidak bisa dipertahankan? Maka kami menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan hubungan jarak jauh ini memang perlu ada bekal yang banyak, perlu ada pemahaman terhadap syariat yang sifatnya utuh, terutama berkaitan dengan kemaslahatan daripada rumah tangga itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.